الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة إلى روض النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمي الله جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين. سمي الله أرواح والدينا وأمهاتنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا الأرواح المرحوم الشافعي محمد الشافعي هذا مثال أحمد مرشدين سيد الإسلام أبي زكريا الأنصاري السيد عبد الله بن علي الحداد وإلى أرض النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. وقال المصنف رحمه الله دام النفع به وبكم في الدارين آمين. قال اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Para jamaah, kita lanjutkan kajian kita masih membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan masalah ibadah haji. Sekarang bacaan kita adalah wa idza qata'na an-nazra. Jika kita ingin mengamati, memperhatikan amman la hajja alaihi, terhadap orang yang tidak berkewajiban untuk melaksanakan ibadah haji, fannasu fihi sittatu aqsamin, maka kaitannya dengan itu manusia terbagi menjadi 6 bagian. Bayantuha fi syarhil asli, kata pengarang, saya jelaskan hal itu yang 6 macam di dalam syarah asal. Itu yang saya buatkan, yang tadi bagian sama Ari, itu dia tentang yang 6 macam ini. Jadi yang 4 macam, man la yalzamuhul hajju, orang yang tidak wajib padanya haji, ada 4.
Sedangkan man yalzamuhul hajju, orang yang wajib padanya haji itu ada 2. Itulah yang dikatakan 6 di situ. Tadi dikatakan di sini sittatu aqsamin. Macam yang pertama yang tidak berkewajiban untuk melaksanakan ibadah haji, yang pertama adalah man la yasihhu minhu bihalin. Orang yang tidak sah padanya haji ketika itu. Ketika itu. Kenapa ketika itu dia nggak wajib haji? Ya seperti di sini kal kafiril asli. Seperti orang yang kafir asli. Memang dia dari asalnya udah kafir, maka ketika itu dia nggak wajib haji. Karena syaratnya haji adalah orangnya adalah orang yang Islam, beragama Islam. Nah, jadi dia ketika itu tidak wajib haji. Kalaupun dia laksanakan nggak sah. Lalu yang kedua, man yasihhu minhu bi ghairil mubasyarati. Orang yang sah padanya haji, tetapi sahnya itu lantaran orang lain. Kalau dia sendiri nggak sah, tapi lantaran orang lain menjadi sah hajinya itu orang. Seperti siapa? Kal majnun, orang gila. Ya orang gila, dia kalau pergi haji yang nggak sah. Kenapa? Ya orang gila. Tetapi kalau walinya yang meniatkannya, maka hajinya jadi sah. Kemudian wassabiyi, anak kecil, ghairil mumayyiz, anak kecil yang belum mumayyiz, yang belum cerdik. Lah, hajinya enggak sah, tapi kalau diniatkan sama walinya, maka hajinya jadi sah. Itu yang dikatakan man yasihhu minhu bi ghairil mubasyarah. Sah hajinya tapi tidak tapi dia hajinya itu sebab sahnya itu sebab orang lain. Yasihu bi ayyan wiyal waliyu anhuma. Ya. Haji keduanya yaitu orang gila dan anak kecil menjadi sah dengan diniatkan oleh walinya. Jadi dia sendiri sah. Lantaran diniatkan oleh walinya menjadi sah. Siapa tuh? Orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz, yang belum cerdik. Lalu yang ketiga, man yasihhu minhu bil mubasyarah, yaitu orang yang sah padanya haji, akan tetapi wala yujzi'uhu an hajjatil Islam, tetapi tidak memadai haji Islamnya. Haji Islam adalah haji yang fardu. Jadi dia sah, ya, tetapi tidak memadai haji Islamnya. Siapa itu? Kas-sabiyil mumayyiz war-raqiqil mumayyiz. Seperti anak kecil yang mumayyiz dan budak yang mumayyiz. Jadi dia ada anak kecil yang mumayyiz, yang sudah cerdik, dan ada budak juga yang mumayyiz. Dia melaksanakan ibadah haji, maka jadinya bukan haji Islam, ya. Jadi situ hajinya haji sunnat dia. Nah nanti kalau sudah dewasa, kalau dia sudah merdeka, maka wajib lagi dia melaksanakan ibadah haji. Loh kemarin kan sudah, itu masih kecil, itu masih budak, belum merdeka, ya, gitu. Lalu yang keempat, man yasihhu minhu bil mubasyarah, orang yang sah padanya hajinya, ya, dan wa yujzi'uhu an hajjatil Islam, dan memadai haji Islamnya. Jadi dia sah hajinya dan juga haji Islam itu sah. Siapa? Kal muslimil mukallafil hurri ghairil mustati. Seperti orang Islam yang sudah mukallaf, dia merdeka tapi dia nggak mampu. Ya. Gitu. Itu sebenarnya dia kan belum wajib haji, orang nggak mampu. Ada yang berangkatin. Berangkat gak dia? Hajinya sah gak? Sah. Padahal dia belum wajib tuh. Hajinya orang gak mampu, gak punya duit. Lah orang nyetornya berapa duit sekarang? Berapa duit ya? 40 juta apa 50 juta? 50 juta. Ya.
Dia nggak mampu, dia berangkat, dia berangkat. Nah, jadi di situ dia dikatakan orang yang sah, ya, bil mubasyarah, langsung dia sendiri dan memadai haji Islamnya, ya. Nah, dia sebenarnya belum wajib haji, tetapi karena ada yang berangkatin. Kal muslimil mukallaf fil hurri, Islam, mukallaf, merdeka, memenuhi syarat itu, tapi ghairil mustati. Dia nggak mampu, nggak punya duit buat ongkos naik haji, ada yang berangkatin. Nah, jadi dia sah hajinya tuh. Jadi kalau ada orang yang diberangkatin haji, sah nggak? Ya sah. Dia mustati nggak? Ya sebenarnya nggak mustati, tapi karena ada yang berangkatin, jadi sah dia. Sedangkan yang hajinya nggak sah, yaitu man la yasihu minhul hajju, orang yang tidak sah padanya haji, kal murtad, seperti orang yang murtad. Dia awalnya orang Islam, mampu dia untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, ketika dia mampu, dia nggak melaksanakan ibadah haji, dia masuk agama lain, kan murtad tuh. Nah, di situ dia memang kalau ketika murtad melaksanakan ibadah haji nggak sah, tapi ada zimmah di situ. Dia punya tanggungan. Tanggungan apa? Tanggungan haji. Boleh nggak dia haji? Enggak. Kenapa? Karena dia kafir. Tapi dia punya tanggungan. Kenapa? Karena dia dari Islam ke murtad. Lain sama kafir asli. Kalau kafir asli dari sononya udah kafir, memang nggak wajib dia. Nah, kalau orang ini yang murtad ini, dia wajib, berkewajiban, ya. Kewajiban apa? Ya artinya dia punya tanggungan ibadah haji. Dikatakan kal murtadi, seperti orang yang murtad, yalzamuhul hajju qablal murtad. Seperti orang yang murtad wajib haji sebelum dia murtad. Ya, ketika dia masih Islam, dia mampu, ya. Kemudian waya baqa fi zimmati, dan terus menjadi tanggungannya tuh. Ya, jadi dia punya tanggungan terus. Kalaupun dia melaksanakan tidak sah. Kenapa? Karena dia kafir. Ya. Nah, itu. Jadi dia lebih berat tuh dibanding orang kafir. Ya. Apa? Siapa tuh? Hajinya nggak sah. Kalau dia laksanakan haji nggak sah. Oh enggak, tetap ada. Ya, kan di situ dia nggak memenuhi syarat. Dia kalau orang murtad kan orang kafir yang asalnya Islam. Nah, ini dia memiliki tanggungan karena asalnya Islam. Tuh, asalnya Islam tuh. Nah, ketika dia lagi murtad, sah nggak dia hajinya? Nggak sah. Dengan nggak sah berarti tanggungannya nggak gugur. Ya, kalau seandainya tanggung gugur berarti kan sah kan? Hajinya nggak sah. Nah, begitu. Nah, maka dikatakan di situ, kayaknya dia nih lebih berat dibandingkan kafir asli. Kafir asli memang dia kafir, maka dia nggak ada tanggungan. Ya, ini orang murtad ada tanggungan. Kenapa? Karena awalnya dia orang Islam yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Lalu yang kedua, man yasihu minhu, orang yang sah padanya haji, wa yujzi'uhu an hajjatil Islam, dan memadai haji Islamnya seperti siapa? Kal muslimil mukallafil hurril mustati. Seperti orang Islam, dia udah mukallaf, dia merdeka, dia mampu punya duit. Ya, dia mampu di perjalanan dan mampu yang lainnya lah. Nah, dia berarti wajib. Nah, ini kayak jamaah haji kita dah. Yang pada pergi haji, dia udah muslim, dia mukallaf, dia merdeka, dia mampu. Nah, kalau yang tadi tuh jarang adanya tuh yang berangkatin tuh, yang diberangkatin dia. Ada juga petugas haji tuh yang diangkat sama pemerintah. Ya, dia ntar jadi pembimbing dia di sana, jadi mutawif. Ya sebenarnya dia nggak punya duit, diberangkatin jadi petugas. Nah, itu dia termasuk yang tadi juga tuh, yang man la yalzamul hajj. Padahal dia tidak wajib haji. Ya, tetapi ada yang berangkatin. Nah, itu yang dikatakan 6 macam itu ya. Fa in kamula al-'abdu bil 'itqi was-sabiyyu bil bulughi. Kalau seandainya keduanya siapa? Budak. Ya. Jika keduanya sudah sempurna, siapa itu keduanya? Budak dengan dimerdekakan. Ya. Dengan dimerdekakan berarti dia sekarang menjadi wajib untuk melaksanakan ibadah haji.
Was-sabiyyu bil bulugh. Anak kecil dia udah sempurna. Kenapa sempurna? Karena udah balik. Asalnya dia budak, belum merdeka. Asalnya dia anak kecil, belum balik. Nah, sekarang dia udah merdeka dan anak kecil sudah balik. Qoblal wukufi, itu kejadian merdeka dan balik itu sebelum wukuf di Arafah. Di Arafah mungkin ada budak dan anak kecil sebelum dia berangkat ke Mekah, sebelum dia berangkat ke Arafah untuk wukuf, dia niatnya di mana? Niatnya di Mekah. Kan memang niatnya kan kalau niat haji di Mekah tuh, dia niat nih siapa? Si budak yang belum merdeka dan anak kecil yang belum balik. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Saya niat melaksanakan ihram haji karena Allah Ta'ala. Nah, dia niat itu di mana? Di Mekah. Belum balik dan belum merdeka. Kemudian dia berangkat ke mana? Ke Arafah. Mau ngapain? Mau wukuf. Ya. Jadi dikatakan di situ si budak, si hamba sahaya dan anak kecil sempurna qoblal wukuf. Oh, sebelum wukuf ya, sebelum wukuf. Sebelum wukuf di Arafah. Jadi berarti kalau sebelum wukuf di Arafah, katakanlah dia niat tadi itu. Dia niat di Mekah, belum merdeka dan belum balik. Berangkat dah. Kemana? Ke Arafah. Pas di tengah perjalanan, kata Tuhan, udah kamu saya merdekain. Yang anak kecil mendadak. Dia apa? Dia balik di situ. Ya, dia balik di situ. Ya kalau anak kecil, kalau yang laki-laki itu kan biasanya dia dengan mimpi, kalau anak perempuan dengan menstruasi. Nah, jadi berangkat tadi dari Mekah mau ke Arafah belum balik, belum merdeka. Kemudian ya, fa'in kamula qoblal wukufi. Nah, sebelum sampai di Arafah, sebelum wukuf dia balik, dia merdeka. Fawaqafa, kemudian keduanya itu wukuf di padang Arafah. Wa ataya, dan keduanya tuh si anak kecil yang sudah balik dan budak yang merdeka melaksanakan bibaqiyatil a'mali, ya. Apa yang dilakukan? Bibaqiyatil a'mal. Amal-amal yang tersisa. Jadi kalau orang haji itu kan rukun haji niat ihram. Ihram haji, wukuf di padang Arafah. Ini yang wajib-wajib, yang rukun-rukun saja. Tawaf, ifadah, sa'i, dan cukur. Nah, karena dia tadi sudah niat ihram haji, belum balik dan belum merdeka, di tengah perjalanan dia merdeka, dia balik. Kemudian dia wukuf di padang Arafah. Ketika wukuf di padang Arafah udah balik belum? Udah merdeka belum? Udah. Berarti kedua-duanya itu orang udah memenuhi syarat. Nah, sisa dari amalan haji apalagi selain niat ihram haji? Tawaf, sa'i, cukur. Nah, itu berarti dikatakan ya, wa ataya bi baqiyatil a'mali. Kedua orang tadi, budak yang merdeka dan anak kecil yang balik, melaksanakan sisa amalan-amalan haji, ajza'ahuma dzalika an hajjatil Islam. Kedua orang tadi memadai ya perbuatan yang dilakukan tadi untuk haji Islamnya. Jadi berarti yang separuh dia belum balik dan belum merdeka, yang separuh amalan haji sudah balik, sudah merdeka. Bagaimana tuh haji Islamnya sah nggak? Sah. Ya, haji Islamnya sah. Gitu. Jadi niatnya doang tuh. Ketika niat nawaitul hajja wa ahramtu bihi, dia belum balik. Dia belum merdeka. Tetapi ketika wukuf sudah balik, sudah merdeka. Tinggal lanjutin dah amalan-amalan haji yang rukun. Ya termasuk yang wajib dah. Yang wajib berarti apa? Menginap di Muzdalifah, menginap di Mina, melontar hari 11, 12, 13. Yang rukunnya tawaf, ifadah, sa'i, cukur, selesai. Sah nggak haji itu orang tadi dua orang? Sah, ajza'ahuma dzalika an hajjatil Islam. Kedua orang tadi memadai dengan perbuatan itu dari
haji Islamnya. Kenapa? Li'annahuma adroka, karena kedua orang tadi, si budak yang merdeka dan anak kecil yang balik, keduanya itu adroka mendapatkan mu'zamal ibadati, ya, yaitu ibadat yang dominan. Apa itu ibadat haji yang dominan? Yaitu wukuf. Karena kata Rasulullah, al-hajju arafah. Haji itu adalah al-hajju arafah. Haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Makanya dikatakan wukuf itu mu'zamul ibadah. Jadi katanya di kedua orang tadi itu haji Islamnya sah karena keduanya mendapatkan mu'zamal ibadati, yaitu ibadat yang dominan, yang besar, apa? Wukuf. Fasoro kaman adrokar ruku'a. Maka jadilah kedua orang tadi, si budak yang merdeka dan anak kecil yang balik, seperti orang yang mendapatkan ruku. Gak baca Fatihah. Ada makmum masbuk. Begitu disampai, imam lagi ruku. Langsung dia takbir, Allahu Akbar, baca Fatihah enggak? Enggak, langsung ruku. Fatihah kan rukun, dia gak baca, langsung ruku. Nah, begitu tuh. Ya, jadi dia sah sholatnya. Kan gak baca Fatihah, ya karena memang dia terlambat. Langsung dia ruku bersama imam. Sama juga kayak tadi tuh anak. Ya, dia niat haji belum balik. Sampai di Arafah dia balik. Ya, maka hajinya sah. Kayak orang sholat, ya, dia termasuk makmum masbuk yang terlambat, sampai imam lagi ruku dia langsung takbir, dia gak baca Fatihah, langsung dia ruku, maka dapat 1 rakaat bersama imam. Gitu bandingannya. Wa in kamula fi asna'il wukufi, ya, sekalipun keduanya itu orang ya budak dan orang budak yang merdeka, ya, budak merdeka, anak kecil balik, ya, dia dapatkannya di tengah-tengah wukuf. Waktu dia niat di Mekah, niat haji, belum balik, belum merdeka, berangkat sampai di Arafah, masih belum balik, masih belum dimerdekakan. Itu kan waktu wukuf cukup lama. Tanggal 9 dari gelincir matahari sampai besok pagi. Sampai besok pagi. Kan lama tuh. Ya. Pas dia sampai, biasa jamaah haji di Arafah itu sampai Isya. Setelah Isya dia berangkat ke Muzdalifah. Nah, pas orang-orang lagi mau siap-siap mau berangkat ke Muzdalifah, dia baru sampai. Ya. Bukan baru sampai sih. Dia sampai dari tadi sama yang lain. Sama dengan yang lain sampai di mana? Di Arafah, tapi dia belum balik. Dia belum Dia belum merdeka. Pas orang-orang mau berangkat nih sekitar ba'da maghrib, siap-siap mau berangkat ke Muzdalifah, baru ti budak dimerdekain sama tuannya. Udah kamu saya merdekain. Baru tuh anak kecil yang belum balik di situ. Kan namanya tengah-tengah tuh. Tengah-tengah wukuf kan? Nah, bagaimana tuh dia? Jadi katanya sekalipun keduanya tadi itu, ya, baliknya atau merdekanya di tengah-tengah wukuf, sah juga hajinya, haji Islamnya. Ya, karena memang yang namanya wukuf itu yang penting tanggal 9 gelincir matahari, walaupun hanya setengah jam. Nggak cukup, nggak lama-lama. Seperti kalau jamaah haji yang lagi sakit di rumah sakit, tanggal 9, udah pas zuhur dia pakai ambulan. Sampai di Arafah setengah jam, udah balik lagi ke rumah sakit lagi. Udah wukuf belum? Udah. Tapi kalau hanya lewat doang gitu, ya itu ambulan muter doang di padang Arafah, kagak berhenti. Yang nggak wukuf namanya. Kan pengertian wukuf kan berhenti. Wukuf artinya berhenti. Lah kalau dia muter doang tuh ambulan, dia belum wukuf, berhenti dulu sebentar setengah jam. Lah kalau ini anak, kalau katakanlah dari maghrib ke Isya udah berapa? 1 jam lebih kan? Ya udah wukuf namanya. Jadi katanya walaupun dia wukufnya di tengah awal, walaupun dia sempurna budaknya, sempurna baliknya
di tengah-tengah wukuf, maka hajinya termasuk haji Islam, sah hajinya. Gitu maksudnya ya. Fa'in aqama ba'dahu zamanan. Jika kedua orang tadi, si budak yang udah merdeka, anak kecil yang sudah balik, berada di padang Arafah ba'dahu, sesudah sempurna, dia udah merdeka, dia udah balik, zamanan, gak lama, hanya semasa, ya katakanlah 1-2 jam lah gitu zamanan itu. Yu'taddu bimislihi fil wukuf, yang bisa dianggap masa seperti itu adalah masa untuk wukuf. Ya kalau 2 jam apakah dikatakan gak berhenti? Kan yang berhenti kan orang berhenti sebentar. Tapi kalau tadi ambulan kan muter aja, nggak wukuf itu, muter bukan nggak berhenti. Lah kalau udah 2 jam kira-kira dianggap berhenti gak tuh? Berhenti. Nah itu dikatakan situ, ya. Fa'in aqama, kalau keduanya orang tadi, si budak yang merdeka, anak kecil yang sudah balik, berada di padang Arafah ba'dahu, sesudah sempurna dia. Artinya sempurna apa? Udah balik dan udah merdeka, zamanan, hanya satu masa. Yu'taddu bimislihi fil wukuf, yang dianggap masa seperti itu sudah menjadi wukuf. Ajza'ahuma, maka keduanya dianggap sudah memadai hajinya, haji Islamnya, gitu. Walaupun hanya 2 jam di padang Arafah. Wa illa falak, kalau tidak ya tidak memadai. Dia begitu sampai di padang Arafah bukan berhenti dulu, dia muter aja. Kayak tadi ambulan. Dia jalan kaki, cuman muter aja begitu. Langsung dia berangkat ke Muzdalifah, agak berhenti dulu. Yang gak wukuf namanya. Yang namanya wukuf berhenti deh, walaupun hanya 1 atau 2 jam, gitu. Wa in kamula ba'dal wukufi, dan jika keduanya itu sempurna, merdeka, balik, ba'dal wukufi, sesudah wukuf, ya, pas sampai di Muzdalifah, ya, pas sudah sampai di Muzdalifah, udah berangkat, saat dia sih sampai di Arafah dari pagi dah, jam 12 gua ada di Arafah, tapi belum merdeka, belum balik. Begitu dia berangkat ke Muzdalifah, baru balik, baru dimerdekakan sama tuannya. Nah, fa'in kamula ba'dal wukuf, kalau kedua orang tadi sempurna sesudah wukuf, fa'in kana ba'da fawati waktihi, jika sudah lewat, sudah luput, ya, waktu wukuf, artinya sudah gelincir matahari, au qablahu, atau sebelum luput waktunya, walam yu'idahu, dan keduanya tidak kembali ke padang Arafah. Begitu sampai di Muzdalifah, dia dimerdekakan tuh budak, tuh anak laki-laki, tuh anak kecil balik. Tapi didiam aja di situ, nggak balik lagi ke Arafah. Seharusnya kan dibalik ke Arafah tuh, dia enggak. Ya, begitu dikatakan sini. Lam yujzihuma, maka keduanya tidak memadai haji Islamnya, gitu. Jadi artinya kalau kondisi seperti itu, walaupun waktu sudah luput gitu, ya udah gak apa-apa, langsung balik lagi ke mana? Ke Arafah. Kalau nggak ngerti minta anterin saya dong ke Arafah. Kenapa? Tadi saya waktu di Arafah saya belum merdeka, saya belum balik. Terus sekarang sudah merdeka nih, udah balik. Nah, dianterin dah sebentar sampai Arafah, balik lagi ke Mina atau ke Muzdalifah, gitu. Ya. Walam yu'idahu, dia gak balik lagi. Dua orang tadi, lam yujzihuma, keduanya tidak memadai haji Islamnya. Wa illa ajza'ahuma, kalau dia kembali kemana? Ke Arafah, maka memadailah haji Islamnya. Nah ini begini memang jarang dibahas, ya. Makanya kalau kita memang ada niat melaksanakan ibadah haji, benar-benar belajar tentang manasik haji. Hanya memang penjelasan sedetil ini biasanya nggak dijelasin tuh sama yang ngajarin manasik. Paling yang diajarin hanya doa-doa doang, doa tawaf, doa sa'i, doa cukur, doa-doa doang.
Kalau masalah pemahaman-pemahaman semacam ini nggak dijelaskan. Nah oleh karena itu memang belajarnya nggak cukup hanya 4 pertemuan. Habis berapa? Setengah tahun minimal, ya kan? Ini aja kita lama banget belajar berapa pertemuan ini, ya, gitu. Insya Allah nanti kita lanjutkan babu dukhuli haram Makkah, ya, tinggal 8 menit lagi, apa-apa lah sedikit ya. Ini karena memang tadi banyak bahasan. Sekarang tanggal 26 ya. Baik para hadirin, beberapa menit kita baca kitab yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Masih berbicara masalah syukur kalau tidak salah. Tawakal ya, udah tawakal kita sampai. Walaisa syartul mutawakkili, bukanlah syarat orang yang tawakal itu ayyakuna mutajarridan an asbabid dunia. Jadi tidak termasuk syarat orang yang bertawakal itu bahwa dia mengosongkan dari sarana kehidupan di dunia ini. Karena saya mau tawakal, saya nggak kerja. Karena saya sudah tawakal kepada Allah SWT, udah saya nggak nyawah lagi. Saya sudah nggak ngajar lagi, saya tawakal aja kepada Allah. Itu yang dikatakan mutajarridan an asbabid dunia. Asal mutajarrid itu artinya apa? Mengosongkan diri. Udah kagak beraktivitas lagi. An asbabid dunia, dari sebab-sebab dunia, maksudnya sarana-sarana dunia seperti bekerja, mengajar, di sawah, mencangkul. Kenapa nggak ngerjain lagi itu, nggak ngajar lagi, nggak kerja lagi? Ya saya tawakal kepada Allah. Bukan itu yang dikatakan tawakal. Maka dikatakan walaisa syartul mutawakkil. Bal qad yakunu mulabisan lil asbabi ma'at tawakkul. Bahkan kadang-kadang urusan dunia ini bersangkut paut untuk sarana-sarana, ya, perantara-perantara yang harus disertai dengan tawakal. Ya kayak yang saya ceritakan tempo hari ketika ada sahabat yang datang mau sholat berjamaah, itu himarnya kagak dicancang. Kata Rasulullah, kenapa kamu nggak cancang himar kamu? Saya sudah tawakal kepada Allah. Itu namanya apa? Tawakal tapi tidak berusaha. Usaha dulu, cancang dulu, bertawakal. Ya, begitu. Nah di sini juga begitu. Ya, harus dia kerja, harus dia berusaha, baru dia tawakal. Jadi katanya mulabisan lil asbabi ma'at tawakkul. Bersangkut paut bagi sarana-sarana dunia yang harus disertai tawakal. Walakinnahu yakunu mu'tamidan 'ala Allahi la 'alal asbab. Akan tetapi biar begitu, ya, akan tetapi kejadiannya mesti tergantung kepada Allah, bergantung kepada Allah, bukan kepada sebab. Memang saya kerja, tapi tetap saya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, bergantung saja kepada Allah, nggak bekerja, ya salah. Gitu. Tetap kita berusaha, kemudian kita tawakal. Nah, kita tetap bergantung kepada Allah, tapi usaha harus, gitu. Wa alamatu sidqihi fi dzalika, tanda-tanda benarnya orang yang bertawakal adalah alla yaskuna ilaiha, bahwasanya orang itu tidak merasa tenang kepada dunia, wala yatma'inna biha, dan tidak merasa tentram dengan dunia, fi halati wujudiha, ketika ada itu harta dunia. Jadi artinya yang dikatakan orang yang betul-betul tawakal ketika dia ada, dia ya biasa aja lah gitu, gak senang gitu. Ketika tidak ada susah banget. Oh tidak, dikatakan di sini ya tidak merasa tenang, tidak merasa tentram ketika adanya itu sebab-sebab tadi, adanya itu sarana-sarana tadi. Wala yatazalzalu, tidak goncang, wala yattaribu, tidak bingung. Inda faqdiha, ketika tidak ada sarana-sarana tadi,
ketika tidak ada keduniaan tadi, watashawwusiha, dan ketika mendapatkan kesukaran, nah gitu. Jadi nggak goncang, nggak bingung ketika ketiadaan sarana tadi dan ketika kesukaran dia dapatkan sarana itu. Wa qad yakunul abdu mutajarridan, kadang-kadang ada seorang hamba dia mengosongkan an asbabid dunia, dari sarana-sarana dunia ini. Ya, dia tidak kerja, tidak macam, ya, dia nggak kerja, dia nggak nyawa, dia nggak ngajar. Kenapa? Karena dia mengatakan tawakal. Wa huwa ghairu mutawakkilin, padahal dia tidak dikatakan orang yang tawakal. Jadi ada orang yang begitu, ya, dia nggak kerja, dia nggak ngapain. Apakah orang yang tidak katakan tawakal? Belum tentu. Dan begitu juga orang yang bekerja, orang yang berusaha, apakah orang itu tidak dikatakan tawakal? Belum tentu juga. Bisa jadi tawakalnya kental banget kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya dia nggak ngapain, belum tentu dia tawakal kepada Allah, gitu. Jadi pokoknya yang dikatakan tawakal adalah tetap bekerja, kemudian dia serahkan semua pekerjaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahma kana muta'allikan bil asbabi, selama dia tetap bergantung kepada sarana-sarana tadi. Dia kerja, dia ngajar, dan segala macamnya. Wa multafitan ilal khalqi, dan dia menoleh kepada makhluk. Ya, artinya menoleh itu ya tidak, bahasa kitanya enggak ngeh lah gitu. Enggak open, ya, enggak open kepada makhluk. Wa tami'an fihim, dan juga ya tidak mengharapkan mereka, begitu. Ya, jadi yang dikatakan tawakal itu semacam itu. Summa innal asbaba ala kismain. Kemudian bahwasanya yang dikatakan sebab-sebab, yang dikatakan sarana-sarana itu ya ada dua macam. Diniyatun wa dunyawiyatun. Yang pertama yang berkaitan dengan keagamaan, dan yang kedua yang berkaitan dengan keduniawiaan. Ya. Duniaan. Itu yang dikatakan sarana tuh, sarana yang bersifat keagamaan dan sarana yang bersifat keduniaan. Fal asbabud diniyatu, maka sarana-sarana yang berkaitan dengan keagamaan, mislul ulumin nafi'ati, seperti ilmu-ilmu yang bermanfaat. Itu adalah sarana yang berkaitan dengan agama. Wal a'malis sholihati, amal-amal yang soleh, itu merupakan sarana agama. Allati la budda minha, yang tidak boleh tidak. Ya. Jadi artinya kalau kita mau tawakal ya ilmunya ada, kemudian juga amalnya ada, bukan dia pasrahkan aja kepada Allah. Fala budda likulli muslimin, harus bagi setiap orang Islam min iqamati tilkal asbabi, menunaikan sarana-sarana itu, wal amali biha, dan mengamalkannya. Ya, ilmu harus dia cari, ya, amal soleh harus dia kerjakan. Ma'al i'timadi 'ala Allahi dunaha, dibarengi dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada amalnya itu sendiri. Nah, jadi dia beramal, dia cari untuk menuntut ilmu. Nah, kemudian dia serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala amalnya itu. Jadi dia tidak mengandalkan amalnya, ya, tapi dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan sarana-sarana yang berkaitan dengan agama. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Wa ammal asbabud dunyawiyah, sarana-sarana yang berkaitan dengan dunia ini. Jamaah yang saya hormati, mari kita baca surat Al-Fatihah dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala pada orang-orang yang bermakan hartanya di mushola kita ini. Ini saya terima infak dari hamba Allah 500.000 rupiah. Jazakumullah khairan katsira, yang pahalanya untuk almarhum Haji Ruman bin Jonon, Haji Aminah binti Akhir, Haji Mugeni bin Haji Mili, dan Haja Anyi binti Manan. Juga kita baca Fatihah, mudah-mudahan
yang lagi pada sakit, Allah Subhanahu wa taala sehatkan badannya. Kemudian anak cucu kita yang sedang belajar dijaga pelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Ala hadiniyah juga mohon doanya ya, nih cucu saya lagi sakit nih, si Yasir ya. Anak kecil biasa, kalau anak kecil kan kalau bergaul sama temennya sakit dia pasti ketularan. Lain mau orang gede, kalau orang gede kan udah pada kebal gitu. Kalau anak kecil sensitif banget ya. Nah, makanya dia nggak sekolah dah nih. Bisa-bisa sekolahnya bisa 2 minggu nggak sekolah dah, ya. Kenapa? Karena ya namanya sakit begitu tuh, yang pada ya, maka dia di rumah. Doain dia mudah-mudahan sehat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شكيا ولا مطرودا ولا محروما دعواهم فيها سبحانك اللهم تحية فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.